Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabar hari ini? Ya, di sini saya Japar Mahdapi, mahasiswa dari Universitas Juanda, ingin berbagi pembelajaran ya. Khususnya untuk pertemuan kali ini akan membahas tentang organ gerak hewan dan manusia. Ya, sebelumnya pembelajaran ini berguna untuk adik-adik kelas atau anak-anak SD ya, khususnya kelas 5 dalam pembelajaran daring ya yang diadakan di rumah masing-masing. Nanti adik-adik bisa melihat di channel YouTube yang nanti bisa dilihat di bawah ini ya. Langsung saja, organ gerak hewan dan manusia itu ya. Apa itu organ gerak? Nah, di situ ada organ gerak adalah organ atau bagian dari tubuh yang membantu untuk melakukan pergerakan dan perpindahan tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Yaitu yang dimaksud dengan organ gerak. Lalu selanjutnya, apa saja jenis organ gerak? Nah, di sini organ gerak terbagi ke dalam dua jenis. Ya, dua jenis yaitu yang pertama organ gerak aktif. Ya, di antaranya itu contohnya otot ya. Itu organ gerak yang memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Nah, itu. Yang kedua itu ada organ gerak pasif. Ya, pasif atau tulang itu ya. Yaitu organ gerak yang tidak dapat bergerak tanpa adanya organ gerak aktif. Tanpa adanya tadi otot ya. Nah, di sini kedua organ ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak itu ya. Kemudian yang ketiga, apa saja fungsi dari organ gerak? Nah, ada tiga. Yang pertama ada organ gerak tulang tadi ya. Tulang ya mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak pada manusia dan hewan. Fungsi utama tulang adalah yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh. Ya, biasanya antara hewan, manusia dan hewan lainnya pun berbeda-beda bentuk tubuhnya, itu bagaimana struktur tulangnya. Yang kedua, melindungi organ dalam, misalkan tulang rusuk ya, melindungi jantung dan paru-paru. Tulang tengkorak melindungi otak. Nah, itu ya. Yang ketiga, tempat menempelnya alat gerak aktif otot tadi ya, sehingga dapat menggerakkan tulang. Ya. Ketika ada tulang itu nanti ada ototnya. Nah, itu otot akan menarik tulang sehingga tulang akan bergerak ya, tertarik oleh tadi otot tadi. Dan yang keempat, pada jenis tulang tertentu, tulang sebagai tempat pembentukan sel darah ya. Tempat tulang-tulang yang besar seperti tulang bagian paha atau bagian lutut itu ada pembentukan sel darah, bahkan bagian dalam itu ada pembentukan sel darah. Itu yang pertama ya, fungsi organ gerak yang pertama. Yang kedua ada otot ya. Setiap ada gerakan pada tubuh itu terjadi karena ada kerja otot. Apa itu otot ya? Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Ya, saat kontraksi atau beraksi itu otot memadat dan memendek. Tapi pada saat relaksasi otot akan memanjang ya. Saat istirahat itu kan otot akan memanjang. Proses kontraksi mengakibatkan bagian-bagian tubuh bergerak. Contohnya kita menggerakkan lengan ya, seperti ini. Nah, otot ada yang bekerja di bawah kesadaran dan di luar kesadaran. Jadi ada dua ya. Yang pertama, otot yang bekerja di bawah kesadaran adalah otot yang kerjanya dapat dikendalikan. Ya, prinsip kerja otot ini adalah dapat dikendalikan. Artinya kita dapat mengendalikan otot ini untuk bergerak atau tidak. Lalu apa saja contohnya? Ya, contohnya itu kerja otot saat makan, menulis, berlari dan lainnya secara sadar. Jadi otot itu kita yang akan menggerakkan tanpa
tanpa ada kesadaran ya, seperti itu. Terus selanjutnya, otot yang bekerja di luar kesadaran adalah otot yang tidak dapat dikendalikan secara sadar. Prinsip kerja otot ini adalah tidak dapat dikendalikan. Artinya kamu tidak dapat mengendalikan otot ini untuk bergerak atau tidak bergerak. Ya. Adapun otot-otot ini bekerja sepanjang hari selama hidup dan di luar kesadaran. Contohnya kerja jantung, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh, atau kerja otot lambung mencerna makanan. Dia akan terus bergerak tanpa kita suruh, tanpa kita kendalikan. Dia sudah bekerja sendiri, seperti itu ya. Dan yang ketiga ya, fungsi organ gerak. Yang ketiga ada sendi. Apa itu sendi? Ya, sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Ya, dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Ya, sendi dikelompokkan berdasarkan banyak sedikitnya gerakan yang memungkinkan dilakukan. Yang pertama ada sendi sinartrosis, yaitu sendi yang tidak dapat digerakkan. Contoh sendi pada tulang tengkorak ya, tidak dapat digerakkan, yaitu sendi sinartrosis. Yang kedua ada sendi amfiartrosis, atau sendi yang dapat digerakkan tetapi terbatas. Contoh sendi antar ruas tulang belakang ya, tulang belakang tubuh kita itu dapat digerakkan tetapi terbatas gerakannya, hanya membungkuk dan tegak saja. Dan yang ketiga ada sendi diartrosis, yaitu sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Sendi diartrosis dapat dikelompokkan menjadi sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser, seperti itu ya. Lalu selanjutnya contoh-contoh organ gerak pada hewan. Apa saja? Nah, hewan-hewannya ini saya ambil ada 3 macam. Yang pertama ada ikan. Nah, ikan memiliki organ gerak, yaitu diantaranya sirip. Ya, mungkin kalian pernah lihat sirip ikan ya, pernah lihat ikan. Nah, itu sirip dan ekor. Makanya ikan itu berenang menggunakan sirip. Bergeraknya namanya berenang dan menggunakan alat organ geraknya itu sirip, dibantu dengan ekor ya. Ekor untuk mendorong tubuhnya ketika berenang tadi dengan menggunakan sirip itu. Yang kedua ada burung. Ya, organ gerak yang digunakan itu ada sayap, ada ekor, dan ada kaki. Ya, sayap digunakan ketika terbang. Ya, burung ketika terbang itu menggunakan sayapnya. Ekor untuk apa? Untuk menyeimbangi. Ya, ekor untuk menyeimbangi berat tubuh dan kekuatan sayap tadi. Dan untuk apa kaki? Kakinya itu untuk pertama tadi, ketika loncat pertama dari atas ranting atau dari atas genting itu loncat baru terbang ya, seperti itu. Jadi burung memiliki 3 organ gerak, yaitu sayap, ekor, dan kaki. Dan yang terakhir ada kelinci. Ya, pasti pernah lihat kelinci ya. Nah, kelinci ini dia menggunakan organ gerak, kekuatannya ada di kaki. Ya, kelinci itu bergerak dengan cara ya melompat-lompat seperti itu ya. Jadi pasti menggunakan otot kakinya, kekuatan kakinya, alat geraknya itu kakinya ya. Ya, mungkin seperti itu untuk pembelajaran hari ini tentang organ gerak pada hewan ya. Contohnya pada hewan tadi ada tulang, ada otot, dan ada sendi. Contoh-contohnya hewan masih banyak yang lainnya. Silahkan nanti kalian tulis di kolom komentar ya, kira-kira hewan apa saja yang kalian tahu, dan tulis juga organ geraknya ataupun cara bergeraknya, mungkin berjalan, berlari, melompat ya, ataupun berenang, ataupun ada yang lainnya. Silahkan tulis ya. Oke, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jaga selalu kesehatan ya, jangan lupa berdoa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.